Ada reportase yang menyatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara nomor 1 sebagai negara yang kecanduan judol dan gacor. Belum kalau kita lihat reportase orang-orang yang kena pinjol. Kebanyakan adalah guru, IRT, dan korban PHK. Dan belum orang-orang share cerita ke DM gue terhadap mereka punya kondisi keuangan. Terkesan tuh banyak banget yang lagi kagak baik-baik aja. Bahkan kemarin gue ketemu satu ibu-ibu yang punya 30 titik hutang. Seriusan guys, satu individu punya 30 titik hutang. Ada juga yang ditinggalin suaminya masih punya 2 anak, ditinggalin juga utangnya. 2 bulan lalu suami aku meninggal, aku anaknya 3 kecil-kecil dan aku ditinggalin utang. Gue kagak tahu berapa banyak dari kalian yang bisa relate dengan kondisi keuangan seperti yang gue share barusan. Yang berasa kayak udah lemes banget, kayak berasa aduh gimana caranya sih. Terkesan kayaknya dunianya tuh makin lama tuh makin suram. Tapi dari ini semua kemarin gue mempunyai privilege ketemu suatu sosok yang gue rasa gue butuh ceritain cerita beliau ke kalian. Ibu-ibu pada umumnya, menurut beliau aja emak-emak biasa. Emak online shop biasa. Tapi uniknya beliau adalah dia tuh punya bisnis online yang sudah membantu 38.000 emak-emak lainnya. Dan sekarang bisnis terbarunya mendapatkan lebih dari 1 miliar dalam waktu 3 bulan. Sabar, gue tahu buat kalian yang pemikirannya kritis atau punya background bisnis berasa 1 miliar dalam 3 bulan tuh mah kecil bro. Karena ini kan omset kan nih bro, bisa aja rugi loh kalau misalkan kita ngomongin omset. Tapi ini bisnis beda guys, bisnis ini kagak punya modal. Sorry gue revisi, modalnya HP dan internet. Yang marginnya itu bisa sampai 90 bahkan 100% setiap kali penjualan. Yes, lu kagak salah denger. Lu produksi sekali, jual berkali-kali. Jadi 1 miliar yang gue sharing ke kalian itu bener-bener literally 1 miliar tersebut bisa masuk ke kantong dia. Dan bisa di-argue juga bisnis ini tidak punya resiko. Apa nama bisnisnya? Namanya adalah bisnis digital product. So gue lagi trigger banyak banget orang-orang yang bilang mereka tuh lagi kesulitan finansial, mau dari DM ataupun media yang gue konsumsi. Dan gue rasa studi kasus ibu satu ini bisa jadi referensi buat kalian. Bisa jadi acuan, bisa jadi motivasi. Bisa buat ekosistem digital Indonesia lebih sehat lagi. Ya jelas lah dibandingin kalian pinjol, gacor, atau judol ya pasti ini jauh lebih sehat. Jadi hari ini gue pengen share ke kalian studi kasus seorang emak-emak biasa aja yang hidup jauh dari kota. Seriusan dia bahkan kemarin pas ketemu sama gue dia cerita dia kagak mau hidup di kota. Tapi hanya bermodalkan HP dan internet bisa menghasilkan 1 miliar dalam waktu 3 bulan saja. Jadi di video hari ini gue pengen kasih tahu kalian apa hasil dari gue interview beliau. Dengan harapan video ini bisa memberikan dampak positif ke kalian semua yang sekarang tanda kutip sedang mengalami kesulitan finansial. Ataupun kalian yang mempunyai ambisi finansial lebih tinggi lagi. Dan gak cuma dampak positif dalam finansial tapi juga dampak positif dalam konteks motivasi juga. Bahwa beneran di dunia digital ini memberikan kesempatan yang sama ke semua orang. Sekali lagi gue ngomong kesempatan bukan hasil ya guys. Kebanyakan orang kalau misalnya ngomong selalu ngomongin hasil dan instan. Nope, di dunia digital yang bakal gue sharing ke kalian ini, yang sama adalah kesempatan. Hasil dan durasi adalah kepintaran kalian masing-masing. Selama lu mau belajar di industri yang lagi ngetren ini, dan gue ngomongin ngetren ini bukan berbasiskan opini gue guys, kita ngomongin Google Trends aja. Kalian lihat seberapa banyak orang search website link.id, Linkit. Yep. Ekstrim kan, mendadak naik kan. Mungkin aja loh kalian yang kompetensinya tinggi banget bisa dapat lebih ekstrim lagi. Karena banyak banget kasus-kasus lain yang akhirnya menghasilkan ratusan juta hanya dalam waktu 3 hari aja. Dan ini industri hijau banget. Buat kalian yang mau mulai menurut gue ini sekarang saatnya. Sebelum makin banyak pesaingnya terus kalian bilang udah keburu telat nih, keramaian. Dan FYI doang, beberapa minggu ini gue udah ketemu beberapa public figure, mau dia artis ataupun selebgram. Mereka tuh sudah menyiapkan strategi untuk masuk ke industri ini. So menurut gue ini adalah saat yang tepat. Layaknya kalian itu mau jadi Instagram photographer di 2012 ataupun kalian mau jadi TikTok dancer di 2019. Ini saatnya. Buat kalian yang masih berasa takut-takut, gue harap video hari ini bisa mencerahkan kalian. So langsung masuk aja ke studi kasus emak-emak satu ini. Namanya adalah Kak Muri Handayani. Beliau sendiri sudah mempunyai pengalaman di dunia digital dari tahun 2009. Tapi kenapa akhirnya dia memilih untuk bisnis digital produk ini? Karena bisa dibilang tanpa modal sekali lagi. Karena cuma ada HP dan internet pun udah bisa jalan. Dan karena dia profilnya adalah seorang ibu-ibu, dimana kalian tahu lah ya ibu-ibu seberapa repotnya setiap hari. Udah harus ngurusin rumah, ngurusin suami, ngurusin anak.
kayak waktu tuh bener susah banget didapatkan. Nah dia itu butuh suatu bisnis yang tanda kutip bisa mempunyai suatu fleksibilitas juga di jam kerjanya. Dan menurut dia kalau misalnya bisnis online yang physical product, karena dia juga sharing dia tuh punya bisnis online yang physical product, tapi kan itu PR banget ya. Kita harus ngurus stokis, harus ngurus kita punya reseller, harus ngurus kita punya produksi. Kayak secara supply chain, secara rantai produksi kayak terkesan kayak PR banget. Banyak banget yang harus dikerjain. Belum kita ngomongin gudang dan segala macam, logistik. Nah, dari sana dia berasa kalau misalnya bisnis digital produk ini sangat beda secara maintenance-nya dibandingkan physical product. Karena kalau misalnya kita ngomongin digital product seperti jualan e-course, e-book, itu kan produksi sekali jual berkali-kali. Oleh karena itu sangat cocok untuk profilnya seperti dia. Kenapa mainnya ke dunia digital? Pertama ya murah menurut aku ya. Oke. Murah gitu, karena kalau bayangin aku punya brand fashion, aku harus punya butik, punya toko, dan itu mahal gitu ya. Terus yang kedua ini fleksibel banget gitu. Jadi time management aku ya aku bisa ngerjain kapan aja. Lalu abis itu yang menurut gue menarik adalah dia itu ngeliat ini semua dunia digital ini adalah suatu sales channel. Jadi dia ngeliat ini tuh aset gitu loh. Aset yang bisa menghasilkan duit untuk dia. Dia itu coba ngebagi jadi dua, ada yang namanya personal branding, ada personal life. Dimana dia cerita dia tidak ngomongin personal life-nya dia. Yang dia lakuin adalah personal branding. Berarti dia itu menganggap ini semua adalah distribution channel. Menurut gue sesuatu yang menarik di sini adalah fakta bahwa kita itu kadang-kadang berpikir, oh kalau misalkan ke dunia media sosial kita itu harus sesuatu yang kayak ecek-ecek aja gitu loh. Tapi dia ngelihatnya ini adalah sales distribution. Karena dia ngelihat ini semua adalah aset sales distribution, ya dia berasa bahwa gue tuh harus melakukan suatu edukasi, suatu sharing, suatu tempat berbagi untuk gue membagikan hal-hal yang menurut dia tuh daging. Nah, jadi yang aku posting di sosial media aku adalah ini ada manfaatnya nggak sih buat orang nyimak? Atau ini ada manfaatnya nggak sih buat bisnis aku gitu? Jadi kalau itu nggak ada ya aku nggak akan posting gitu. Dari sana dia ngelebar terhadap industri entertainment kan di media sosial kan terkesan sudah jadi ya. Definisi industri entertainment mungkin kita ngomongin industri yang lucu-lucuan lah, yang sifatnya tuh menghibur. Dimana dia berasa kalau misalkan di sana itu dia nggak punya suatu keinginan untuk berkecimpung di sana. Dia ngelihat industri edukasi, dimana dengan adanya internet, dia berasa skill apapun, semua orang yang punya skill itu bisa jadi sesuatu di media sosial ini. Dia ada ngelebar ngomongin yang namanya Marie Kondo. Kalau misalnya kalian kagak tahu, ini cewek terkenal karena dia itu sangat rapi. Dan ini bisa dibilang agak unik juga, karena kita ngomongin ngerapiin baju segala macem. Gara-gara ada Marie Kondo, mendadak ada sertifikasi untuk kalian itu bisa dibilang kayak Marie Kondo. Kalian bayangin skill keterampilan kalian ngeberesin rumah mendadak sekarang ada sertifikasinya. Sebegitu powerfulnya internet. Dan ini gue bisa ngelebar terhadap quotes-nya Naval. Dimana internet itu bisa enable 8 miliar monopolis. Karena dia berasa kan semua orang beda-beda gitu. Dan si Kak Muri Handayani mencoba mengangkat studi kasusnya si Marie Kondo. Marie Kondo aja bisa ngeberesin rumah dan akhirnya terjadi sertifikasi. Jadi skill apapun semua orang bisa. Orang nggak harus jadi profesor untuk ngajarin anak PAUD. Ya kan? Nggak perlu kamu lulus jadi profesor dulu untuk ngajarin anak PAUD baca ABCD gitu kan ya. Ini merah, kuning, hijau gitu. Kamu cukup ngerti merah, kuning, hijau, kamu udah bisa sharing. Gitu. Jadi sosial media itu tempat kamu sharing, tempat kamu peduli kepada orang lain, tempat kamu menyelesaikan masalah orang lain dan mereka dapat insight dari postingan kita itu. Nggak mungkin ada orang yang nggak bisa sharing sesuatu lah, misalnya gitu ya. Misalnya contohnya cara kalau ibu rumah tangga nih ya, cara nyimpen garam biar nggak gampang mencair. Jadi percaya nggak garam itu bisa mencair kan? Oke. Jadi panasin gitu. Jadi kalau garam naruhnya nggak baik tuh dia kayak basah gitu. Oke. Sesederhana itu misalnya gitu kan ya. Itu ada orang yang nggak ngerti tuh caranya gimana. Garam aku kok gak gampang mencair misalnya gitu ya. Jadi kamu fokus aja sharing apa yang kamu bisa. Pasti ada orang lain yang membutuhkan itu gitu. Apapun itu gitu di dalam kehidupan. Cara bahkan aku suka banget sama Marie Kondo. Cara ngelipet baju aja jadi konten dan akhirnya menjadi sertifikasi untuk menjadi certified Marie Kondo itu ya. Jadi metode KonMari itu. Dan aku ngelihat dari beliau tuh kayak wah sesederhana itu ya gitu. Tapi itu bisa sesuatu yang bisa di-sharingkan. Jadi jangan menunggu kamu menjadi tanda kutip siapa gitu. Benar. Kan ya. Enggak, sharing aja.
Dan jelasnya ini bukan sesuatu yang sifatnya instan. Gue kagak tahu berapa banyak dari kalian yang berasa, oh bro gue maunya instan segala macam. Tapi pada umumnya orang-orang pasti pengennya secepat mungkin gitu loh. Nah dia ngelihatnya adalah progresnya setiap hari aja. Gak usah ngomongin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu loh. Kita fokus kalau misalnya kalian emang mau instan, kalian juga harus instan. Pokoknya setiap hari itu ada 1% yang berubah. Mau apapun itu, contoh kalau misalkan kalian itu per hari ini baru baca buku 1 hari 1 lembar, ya udah kalau gitu gimana caranya kalian itu di hari berikutnya itu bisa baca 2 lembar, di hari berikutnya lagi bisa 3 lembar, di hari berikutnya lagi bisa 4 lembar. Hal seperti itu sifatnya tuh compounding. Jadi kalau misalkan kalian beneran mau tanda kutip instan, kalian itu juga harus bisa track progresnya kalian setiap harinya. 1% aja nggak apa-apa guys. Aku nggak mau membandingkan diri aku dengan orang lain. Jadi fokus aja diri aku yang kemarin. Jadi prinsipnya aku tuh 1 hari aku nambah 1%. Growth-nya value aku gitu 1%. Misalnya tadinya ngetiknya 11 jari, sekarang ngetiknya 10 jari misalnya gitu ya. Tadinya kalau mau bikin konten ngeditnya setengah jam, sekarang aku 15 menit udah bisa selesai ngeditnya gitu. Fokus aja gitu. Dalam waktu 100 hari aku udah growth 100% kan. Compounding gitu ya? Iya gitu, jadi terhadap apapun, terhadap kedisiplinan waktu, terhadap ngerapihin barang-barang, yang tadinya baca buku cuma bisanya 1 halaman udah gak kuat, udah mikirin mau buka handphone gitu ya, sekarang bisa 3 halaman misalnya, berprogres aja. Dan gue juga tertarik banget kan, kayak gue wonder dia tuh udah punya bisnis yang jalan segala macam, kenapa dia mempunyai suatu panggilan dan masuk ke industri ini gitu. Dan ngomong padanya ini kan industri yang bisa dibilang industri sektor edukasi informal yang gampang banget buat dinyinyirin seperti yang kalian bisa lihat di kolom-kolom komentar gue. Tapi dia cerita bahwa menurut dia tuh Indonesia kekurangan guru. Ya jelas lah, kita kalau misalnya mikir secara rasional aja, emang kalau misalnya guru dilawan sama murid pasti banyakan murid. Dan di dunia digital ini menurut dia menarik dimana kalau misalnya dia bisa bikin suatu materi tapi bisa dikonsumsinya tuh bisa langsung banyak, one to many. Dan itu the beauty of digital products kan, dimana sifatnya tuh scalable. Kalian bikin sekali bisa dikonsumsi banyak orang. Kayak contoh nih sekarang nih gue produksi sekali kan, tapi bisa dikonsumsi mungkin sama 10.000, 20.000 orang. Dan itu yang bikin digital product itu seksi gitu, dimana dia berasa dalam konteks edukasi dibandingin gue harus ngomong ke satu terus. Kalau misalnya gue bisa bikin menyederhanakan ke satu konsep dan habis itu gue produksi sekali bisa dikonsumsi banyak orang, itu kan lebih scalable. Dan semakin banyak konten edukasi yang berseliweran di sana, yang makin bagus juga buat kita punya ekosistem digital. Sebenarnya Indonesia itu kekurangan guru. Itu tuh aku highlight banget tuh gitu. Indonesia tuh kekurangan guru, terutama guru-guru yang materinya sifatnya praktikal ya gitu. Karena ya kita kasarnya nanya deh, lu lulusan SMA bisa apa sih? Kan gitu ya. Yang pada akhirnya tujuannya mereka pendidikan kasarnya adalah lulus supaya bisa survive nyari duit. Tapi nggak pernah diajarin tuh cara nyari duit di sekolah gitu ya. Harusnya kita itu bisa manajemen keuangan supaya uang tuh nggak kemana-mana. Tapi nggak pernah ada satupun materi tentang manajemen keuangan di bangku sekolah gitu. Jadi materi di Indonesia tuh kurang lengkap ya untuk dia akhirnya sebagai orang dewasa. Kan lulus SMA tuh udah orang dewasa kan sebenarnya. Tapi untuk ngurus dirinya sendiri aja dia nggak bisa. Untuk survive aja dia nggak bisa gitu. Nah aku melihat itu sebagai sebuah kekosongan yang kita tuh dibutuhkan. Itu dulu mentalnya tuh. Kita tuh dibutuhkan untuk nyelamatin orang-orang ini supaya dia nggak salah langkah, gitu. Kenapa sih harus diajarin tentang kasarnya kan kita buka kelas itu ngajarin orang supaya punya skill. Skill itu untuk apa? Supaya dia punya duit ujungnya kan kayak gitu ya. Ibu rumah tangga belajar masak, dia bisa buka catering, dia bisa bikin e-book tentang resep masak. Ada alumni aku itu dia jualan resep masakan dan itu laku banget. Jadi kita tuh kelas ini kita ngajarin life skillnya mereka untuk mereka bisa punya skill lebih baik lagi, ujungnya dia punya ekonomi yang lebih baik lagi dan kehidupan masyarakat jadi lebih baik lagi gitu. Jadi kita harusnya tuh kita punya komunitas para guru-guru online gitu ya, yang ilmunya praktikal ini. Kita gimana caranya kita ngebangun Indonesia dengan orang-orang yang punya skill lebih bagus lagi. Passion mengajar gitu, itu harusnya kita harus saling support banget gitu. Karena Indonesia tuh bagi aku ya, aku sebagai ibu, anak gue masa depannya gimana nih 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Sekarang aja sekrisis ini menurut aku gitu ya. Jadi kita harus benar-benar serius nih dunia pendidikan gitu. Nah kenapa pendidikannya kelas-kelas online? Karena ini paling cepat banget dan paling merata gitu. Karena aku suka diminta, Mbak Muri datang dong ke Makassar dan sini, itu sulit banget gitu. Dan terbatas ya gitu. Ada satu kelas aku yang itu isinya 16.000 peserta. Sekali kelas? Iya. 16.000 peserta gitu kan ya.
Artinya dengan satu keilmuan itu kita bisa ajarkan itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan bahkan sampai ke luar negeri kan. Kenapa aku ada di 19 negara? Karena dia tinggal di Qatar, suaminya kerja di sana, dia bingung ngapain gitu. Nah, akhirnya dia belajar tentang bisnis online. Lucunya barangnya di Indonesia, audiensnya di Indonesia, dianya di Qatar. Tinggal main sosmed aja. Oke. Gitu. Jadi value skill dia bertambah, income dia juga bertambah, kegiatan dia lebih positif gitu. Nah, aku melihat tadi kembali ke Indonesia ini butuh guru banyak gitu kan ya. Itu yang bikin aku bodoh amat terhadap orang-orang yang nyinyir, paling jualan kelas segala macam gitu. Ya so what gitu. Dan ini memang cocoknya untuk orang-orang yang memang ingin bertumbuh. Dan untuk bertumbuh itu aku tuh kalau orang bilang ada ahli workshop, ahli seminar yang aku gitu ya. Jadi workshop aku ikutin, seminar aku itu, dan itu bagi aku mahal banget dan melelahkan. Aku dalam kondisi hamil, ikut workshop, aku pernah bawa kereta bayi, ikut training 3 hari gitu kan ya. Jadi pengorbanan aku untuk belajar tuh kayak gitu. Nah, aku melihat itu tidak adil buat mereka yang kayak anaknya 3, anaknya 4 gitu ya, atau mereka tinggal tidak di tengah kota gitu. Itu tidak merata gitu pendidikan. Nah, kelas-kelas online ini bagi aku keadilan bagi semua rakyat Indonesia, mereka bisa mengakses pendidikan dan murah. Dan berikutnya adalah yang kalian tunggu-tunggu adalah gimana cara cuannya kan. Oke, kita ngomongin kita harus ngelakuin edukasi segala macam, mungkin kalian di sini ngerti gitu. Tapi kalau misalkan kita mau menjadikan ini sesuatu yang sustainable, harus ada sisi kapitalisnya kan. Harus ada sisi komersilnya kan. Nah, dia ngelebar terhadap gimana caranya kita itu bisa mengkomersilkan ini semua, karena menurut dia tetap aja yang ditukar itu adalah waktu. Jadi kalau misalkan kalian beli dia punya e-book ataupun e-course, dia itu ada suatu produk yang sifatnya itu pendampingan. Jadi kalau misalnya lu mau materinya doang, ya udah lu dapat materinya doang. Tapi kalau misalnya lu mau didampingin, nah itu dia jual waktunya juga. Karena kita ngomong apa nih, digital product apa sih simpelnya? Ya information product kan. Informasi yang kita berasa daging, kita jadikan produk. Mau via e-book, e-course, template, presets, apapun itu. Dimana ini semua sebenarnya kan gratis kan. Sebenarnya bisa gak di Google? Bisa banget. Tapi kalau misalnya cuma materi dia berasa, ya dia gak jualan materi doang. Yang dia jualan adalah waktu. Jadi udah materi, kalian harus overlay dengan suatu service, interaksi, komunitas. Lu di Google bisa, tapi lu bisa nanya gak ke pembuatnya, ke praktisinya. Nah, Kak Muri Handayani, dia tuh ngeliat itu sebagai service, suatu offering. Dimana kalau misalkan lu mau materi doang, oh yaudah gak apa-apa Google aja. It's okay, banyak kok gitu loh. Tapi kalau misalnya lu pengen materinya itu dikurasi oleh Kak Muri Handayani, abis itu ada pendampingannya, abis itu dikasih tahu cara praktisinya gimana, nah barulah ini cocok nih harganya. Jadi menurut dia negara berkembang seperti Indonesia pun sebenarnya tuh udah bisa lu jualan informasi. Tapi jelas ya kita nggak bisa informasi kayak Google, kalian harus tahu nih gimana caranya kalian itu melakukan suatu offering, penawaran untuk kasih tahu bahwa oh ini nih harganya 99.000 make sense, oh ini harga 500.000 make sense. Jadi setiap produk digital yang aku bikin itu harus ada value berbeda yang tidak ada di Google dan tidak ada di YouTube gitu. Salah satunya adalah tetap in touch-nya terhadap manusia. Misalnya tadi itu yang tentang murid aku yang jualan resep. Jadi dia jualannya resep bikin pempek anti gagal. Di YouTube kan banyak ya sebenarnya. Tapi value-nya apa? Value-nya adalah dia bisa berdiskusi dengan pembuat e-booknya. Dia bisa bertanya. Jadi meskipun kita di era digital ini, sentuhan manusianya itu tetap punya value yang besar gitu. Jadi bukan cuma sekedar produk fisiknya aja. Atau salah satu kelemahan produk digital adalah kayak mudah disebarin, mudah dibajak segala macam gitu kan ya. Nah, sekali lagi kita punya value apa sih yang orang tuh bukan hanya butuh produk digitalnya, tapi orang tetap kok butuh sentuhan manusianya. Kayak misalnya ilmu digital marketing banyak di sana gitu. Tapi ketika kamu bingung, kamu butuh teman untuk cerita, nggak ada. Nah, si produk-produk digital yang kami bikin itu pasti ada sentuhan, mereka bisa in touch-nya, kemudian dapat komunitasnya, mereka bisa dapat informasi update-nya misalnya kayak gitu. Aku kalau ngejelasin ke mereka misalnya analoginya tentang rice cooker. Ibu-ibu, otak manusia itu kayak rice cooker. Jadi kalau rice cooker kosong tapi dicetekin, yang ada hasilnya apa-apa. Tapi ketika dimasukin beras sama air jadi nasi. Tapi dimasukin kalau nasi kuning itu apa sih? Kunyit ya, rempah-rempah,
Pas dibuka jadi nasi kuning. Ditambah lagi rempah-rempah India bla 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 jadi nasi kebuli. Wah, kan berbeda tuh. Nah, jadi guru itu, trainer gitu ya, mentor itu skill yang kita jual adalah skill komunikasi memudahkan sebuah informasi untuk dipahami oleh si pesertanya. Gitu. Jadi bukan tentang ilmu memasaknya. Ilmu memasak di mana aja dapat gitu. Tapi skill komunikasi baik itu dalam bentuk e-book juga kan informasinya di mana-mana ada, tapi ketika kita menyusun e-booknya dengan tata bahasa yang mudah dipahami, strukturnya segala macam, itu yang kita berikan sama mereka sebenarnya. Dan kalau ngomongin cerita sukses dari ini semua yang bikin gue ke-trigger banget ya guys ya, fakta bahwa beliau itu berhasil membuat suatu komunitas afiliasi atau bahasa simpelnya afiliator atau reseller dari produk-produk digitalnya dia. Dan doi bilang bahwa udah sampai 500 juta rupiah. Jadi dalam 3 bulan itu kan yang masuk kantongnya dia 1 miliar kan ya. Tapi ibu-ibu lainnya yang menjadi reseller atau afiliatornya dia bisa masukkan sampai 500 juta rupiah. Dan menurut gue itu bener-bener gila banget itu. Fakta bahwa satu orang bisa buat ekosistem digitalnya sampai seperti itu. Berapa banyak ibu-ibu yang dia bantu? Gue tahu mungkin buat kalian kayak paling afiliator dapat berapa sih bro? 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, bisa apa gitu afiliator kan ya? Tapi kan kita membuka kesempatan kan buat orang-orang yang tanda kutip masih kagak tahu gimana cara bikin digital produk. Oh ya udah, lu afiliator aja, lu affiliate aja produknya gue. Dan menurut gue itu ada suatu cerita sukses yang benar-benar kena banget buat gue. Lu punya satu produk, abis itu lu bisa memberikan orang-orang lain kesempatan untuk jualan produknya lu lagi. Abis itu mereka juga bisa dapat dampak positifnya juga. Sampai per hari ini kalau aku ceknya kemarin sih, itu sudah lebih dari 500 juta komisi affiliate yang aku kasih buat teman-teman. 500 juta komisi? Komisi buat mereka. Bukan duitnya ke kamu, Ri? Bukan. Duitnya ke mereka juta. itu? Iya. Okay. Karena aku ada produk aku mulai dari 10% sampai 70% komisi yang bisa aku kasih. Okay. Jadi yang besar-besar itu biasanya produk digital. Segitu indahnya si produk digital ini untuk aku bisa fokusnya tanda kutip ya, kita memeratakan ekonomi masyarakat. Jadi aku bisa berani ngasih gede gitu ibaratnya gitu kan ya. Karena banyak banget datang kan curhat tadi yang masalah utang 30 titik, belum ada Mamuri 2 bulan lalu suami aku meninggal, aku anaknya 3 kecil-kecil dan aku ditinggalin utang. Kan aku harus nolongnya gimana gitu kan. Dan itu banyak banget DM, inbox segala macam itu banyak banget. Aku kan gak bisa nolongin mereka ya secara finansial langsung gitu kan ya. Yang bisa aku kasih adalah opportunity-nya gitu. Jadi ayo sini belajar, ini ada produk digital, ini aku kasih 70%, ada yang aku kasih 50%, ini kamu jualin. Dan nggak perlu kayak kan kalau produk fisik mereka harus beli barang, harus tahu dulu Stokis, segala macam kayak gitu ya. Kalau ini mereka tinggal share-share aja. Nah totalnya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan komisi yang aku udah kasih ke mereka itu 500 juta. Dan kita sempat ngobrol juga ngomongin praktisi ya, karena banyak banget sektor-sektor informal ini yang bukan praktisi kan, yang cuma ngemeng doang. Jelasnya kita tahu ya beberapa orang yang benar-benar kayaknya cuma bisa teori tapi nggak pernah punya body of work, jam terbang dia sebagai praktisinya. Beliau mengajak praktisi-praktisi untuk juga ikutan, karena dia bilang dia itu juga udah dapat kontrak dari universitas negeri bahwa udah banyak nih orang-orang yang pengen tahu setelah selesai dari perkuliahan edukasi formal ini ada kesempatan apa sih yang orang-orang mungkin nggak kelihatan gitu. Dan salah satunya adalah bisnis digital product gitu. Jadi fakta bahwa universitas negeri aja udah mulai melirik, menurut pakai kata-katanya dia mencari, menurut gue itu adalah indikator bahwa ini saatnya guys. Buat kalian di sini yang pengen coba bisnis digital product, ini saatnya. Jangan sampai kalian kalah momentum. Aku cuma emak-emak, basisnya adalah emak online shop, ibaratnya kayak gitu. Tapi saat ini aku tuh ada kontrak, dikontrak oleh Universitas Negeri Padang untuk mengajarkan ke mahasiswa dan dosen mengenai bisnis online digital ini. Jadi kurang bukti apa lagi gitu bahwa jangan takut para praktisi gitu ya untuk terjun ke dunia digital dan untuk menciptakan karya-karya digitalnya, karena sekelas universitas negeri aja itu mereka sedang ramai banget nyari para praktisi untuk bisa sharing ke akademisi, yang mana faktanya mereka sudah ketar-ketir ini lulusan kami banyak banget tapi lapangan kerjanya sedikit banget gitu.
Dan mereka ujung-ujungnya susah nyari kerja dan sebagainya. Maka ayo dong turun gunung nih, para praktisinya, bantuin dong rakyat Indonesia, para nyubi-nyubi untuk mereka punya skill set yang baru, skill set yang relevan. Gitu, skill set yang relevan dengan kondisi saat ini. Kita tahu pendidikan Indonesia update-nya kurang cepat gitu ya. Bukan nggak update, tapi kurang cepat aja gitu. Nah, kita para praktisi yang itu update-nya setiap hari bahkan gitu kan ya. Ayo bantuin gitu. Trigger para akademisi, trigger orang-orang di luar sana yang mereka butuh update itu secara cepat gitu. Karena kalau ngomongin hanya dunia formal, lama banget update-nya gitu. Mereka lulus, ilmunya kayak udah gak kepake deh, kayak gitu. Jadi para praktisi bahkan itu ditarikin sama universitas itu. Aku sekarang lagi megang Universitas Pajajaran, Unpad, sama Universitas Negeri Padang. Aku ada 2 kontrak di sana untuk ngajarin apa? Ilmu digital marketing. Aneh banget ya, ibu rumah tangga loh padahal. Itu berarti bisa disingkat terhadap dalam konteks ini terkesan bahkan yang industri formal pun udah melihat. Butuh, bahkan butuh dan mencari, dan mereka mencari. Nah, Universitas Negeri Padang itu nemu aku dari mana? Google. Mereka searching di Google, mereka cari sekolah bisnis online, mereka riset dulu ini benar atau enggak, dan ternyata dari sosial media, dari karya-karya digital aku, mereka menyimpulkan dan akhirnya oke, kita ambil ini aja, karena ini praktisi gitu, karena mereka ilmunya kompetensinya beneran gitu ya, dan artinya bisa diterapkan ya gitu ya, dan update. Buat gue ini cerita sangat inspiratif banget, bener-bener bagus banget untuk kalian yang masih bener-bener bingung mau mulai dari mana segala macem. Kak Muri pun punya kelas-kelas gimana caranya kalian tuh bisa mulai dengan sebagai afiliator juga. Kalian bisa cek aja lnk.id/murihandayani, link di deskripsi. Dan gue bener-bener berharap banget video ini bisa mencerahkan kalian terhadap apa itu bisnis digital product. Kalau misalnya kalian pengen nonton full podcastnya, kalian bisa juga cek link di deskripsi juga sama. Dan mungkin gue tambahin buat kalian di sini yang berasa kayak, bro, ini enak bro, si Muri Handayani punya, dia kan full time ngerjain ini semua segala macem. Gue mau kasih tahu ibu-ibu tuh guys profilnya, dimana kalian gue nggak tahu, gue asumsi yang mempunyai privilege punya ibu atau pernah mempunyai interaksi dengan ibu-ibu, kalian tahu seberapa susahnya untuk menjaga rumah tangga itu kan ya. Ibu-ibu untuk cari waktu itu bener sangat susah guys. Dan fakta bahwa dia bisa, kenapa lo nggak bisa? Dan kalau misalnya kalian berasa di sini, bro, tapi kan gue ada corporate job segala macam, justru jangan ditinggalin guys. It's okay guys. Menurut gue enaknya digital product ini, bisnis digital product ini, bisa dibilang tuh yang gue bahasanya gue adalah low maintenance business. As long lu udah dapat sistemnya, itu tuh bisa jalan sendiri. Jadi lu bisa jadiin ini side hustle lu aja. Kalian bisa cek aja beberapa kisah-kisah inspiratif juga dari YouTube-nya Linkit, di mana ada juga loh orang yang masih kerja corporate masih dapat gaji pokok gitu loh kan ya. Gaji pokok 6 juta gitu masih dapat gitu loh. Tapi dia punya side hustle bahkan lebih ekstrim lagi gitu, sampai 30 juta per bulan. Dan menurut gue itu bagus, kayak kalian pokoknya ini stabilin, ini kan kalian punya corporate job setiap harinya. Tapi on the side, di kalian punya sampingan, kalian tuh punya suatu bisnis digital produk yang bisa running terus. Sampai akhirnya kalian berasa itu udah kelihatan bisa ditinggalin, kalian punya corporate job, barulah kalian pindah. Jadi jangan serta-merta kayak seakan-akan, gue harus pindah dong bro gitu. Nggak usah guys, kalian bisa mengalokasikan waktu seminim mungkin, dimana menurut gue paling minim mungkin 1 jam minimumnya setiap harinya. Dimana gue yakin lah semua orang punya waktu 1 jam dibandingin kalian nyinyirin atau konsumsi konten nggak benar atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak legal di Indonesia. Mendingan kalian cobalah 1 jam, coba jualan digital product. Buat kalian yang masih takut segala macam, gue mungkin mau kasih 1 reportase terakhir untuk kalian coba pikirin aja, serap, dan abis itu kalian ambil keputusan kalian. Karena fakta kalian udah nonton sampai sini, gue rasa udah bener gila banget. Kalian pengen tapi masih takut. Buat kalian yang masih takut, ini kita ngomongin industri digital product di Amerika, negara nomor 1 saat video ini dibuat. Bener-bener udah ekstrim banget. Bahkan ada reportase yang bilang bahwa di tahun 2023 aja 6 triliun US dollar yang teralokasikan ke pembelian digital product. 6 triliun guys, US dollar. Dan itu negara nomor 1 guys. Dan negara Indonesia kan makin lama kan makin berkembang juga ya guys ya. GDP makin naik, alhasil kita punya penghasilan juga makin naik. Saat penghasilan naik, berarti kan mereka mempunyai uang lebih untuk mereka distribusikan ke pengeluaran lain kan. Nah, pengeluaran lainnya itu bisa jadi informasi berbayar. Karena mereka tahu informasi sekarang semua gratis nih. Tapi informasi yang berbayar itu yang valuable kan. Gimana caranya terkurasikan semua informasi yang tergeletakkan di dunia Google gratis-gratis ini. Dan kalau misalkan ada yang mengkurasi ini semua menjadi sesuatu yang sangat sederhana dan didampingin, orang pasti mau beli kan. So,
Gue harap kalian yang beneran nonton sampai sini beneran pengen coba berkecimpung dan serius di dunia digital product. Itu aja video gue hari ini. Kalian kalau misalnya mau lebih serius lagi ngomongin digital product segala macam, kalian bisa cek aja. Gue punya free course di bawah guys. Sekali lagi ada yang free course ya guys ya, course gratis. Gue kagak pengen terkesan kayak seakan-akan wah bro lu pelit ilmu segala macam. Guys, gue ada belajar digital product dari nol gratis guys. Kalian cek aja link deskripsi. So next video apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.